Batu itu fungsinya apa? Buat meletnya, bisa melet. Kepercayaan kepada makhluk gaib sudah terjadi dari zaman leluhur kita. Perwujudan kuda yang bisa terbang marak diperbincangkan warga Caringin, Bogor. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Indah Nanta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Lain ladang, lain belalang. Lain kampung, lain pula mitosnya. Jika daerah lain mengenal mitos penampakan berwujud manusia, di Desa Lemah Duhur, Caringin, Bogor, wujud penampakan itu berupa kuda yang bisa terbang. Penampakan itu muncul di makam Mbah Digul Jaya, seorang tokoh yang dihormati warga. Cerita kuda sembrani tak ayal menjadi mitos kuat di warga setempat. Bersama praktisi supranatural Hakim Bawazir, kami mencoba menyibak cerita ini. Saya sudah berada di makam Mbah Digul Jaya yang terletak di Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Bogor. Nah, kami akan mencoba menguak mitos tentang adanya perwujudan dari makhluk gaib berupa kuda sembrani atau kuda yang bisa terbang. Pak Jejen, bisa jelaskan sama saya tentang informasi apa yang Bapak tahu mengenai makam ini? Ini di sini pernah kejadian, Bu ya. Pada waktu itu saya mau ziarah ke sini. Ya, tiba-tiba tuh di depan sana ini ada seekor kuda. Lalu kuda itu ngapain Pak di situ? Nah, itu dia kalau kata orang hanya tiarap aja gitu, Bu ya. Nah, tiarap. Nah, terus besok paginya kan saya penasaran. Malamnya saya lihat seekor kuda. Nah, besok paginya saya penasaran pas dilihat tuh bekas-bekas palapaknya itu ada. Terus pagi kemarin ini ada, saya tanya sama tukang ojek. Dia tukang ojek pulang dari bawah, itu juga begitu dia mau lewat, Bu, ada juga seekor kuda. Ada seekor kuda. Iya. Nah, tukang ojek kan nggak berani sampai kuda itu hanya sambil tertawa. Iya, gimana suara itu ya, suara kuda ketawa meringkik itu. Pak Jejen, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama ya. Mas Hakim, kita udah sampai di makam ini dan mitos apa nih yang akan kita ungkap malam ini? Dari fenomena yang ada yang tadi kita dengar juga dari Pak Jejen ini, memang mitos kuda sembrani itu kan yang cukup menarik perhatian gitu. Tentang keberadaannya seekor kuda, padahal di wilayah sini ada yang miara kuda nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya, apalagi lingkungan ini memang sejak tadi kedatangan kita sore nggak pernah ada kuda melintas atau terdengar suara rintikan kuda gitu. Memang cukup aneh dan ganjil kalau memang ada warga melihat sesosok kuda yang warna coklat gambir itu suka menampuk di area makam ini. Mungkin mitos itu dan juga mitos Mbah Digul Jaya nanti yang insya Allah kita akan angkat. Sekarang kami mencoba melakukan mediumisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makhluk yang merasuk ini mengaku bernama Mbah Digul Jaya. Jika ini benar, beruntung sekali kami bisa berkomunikasi dengan tokoh yang kami cari. Mbak Digul bisa menceritakan dulu Mbak Digul sebagai apa sih di kampung ini? Aing di dia sebagai jelema kolot anu dipercaya ku jelema di lembur di dia. Jadi kabeh masyarakat nu aya di dia teh anggap aing teh kolot. Kenapa Mbah dinamakan Mbah Digul? Itu kan asing nama Mbah Digul Jaya itu. Bubuhan aing mah di mana-mana. Di kelembur nepi ka lembur, di desa dugi ka desa nepi ka dieu. Aing teh pulah udal adul teh ngabeneran jelema nu teu bener. Ngebenerin seperti apa? Seperti akhlak nu teu balener teh lah bedegong adiguna. Asa aing jago. Lah eta ku aing di papagahanana. Mandakna aing mah di dieu teh jadi kokolot. Asalnya sendiri Mbah itu dari mana? Penduduk sini? Lain aing mah pendatang jauh.
Dari mana? Jauh di wetan, di daerah Cirebon. Kenapa bisa pindah ke sini dari Cirebon? Rantau, hayang nyaho di lembur ka lembur. Di desa ka desa, kumaha kayan di lembur ieu, kumaha kayan di desa ieu. Jadi ngabenerkeun jelema-jelema nu teu balalenar. Badigul ke sini sama siapa? Oh, yang dua ada jeung Ingwan itu. Oh, si Ujang itu, si Jaya itu, si Kuda. Oh, Kuda. Ya. punya kuda juga. Oh, enggak, udah kemana-mana kayak jeung maneh. Nah, tuh. Apa benar kuda itu bisa terbang? Nyata mah bisa kemana wae, oke mah. Niat kaulah hayang kemana nepi gitu. Kenapa kuda itu berbeda dari kuda biasanya? Nah, itu mah geus tinu kawasan kitu atuh meureunan. Nah, jadi kumaha kemana-mana ya hayang manehna diturutan, manehna bisa hiber, bisa ngelengit. Apakah ada orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini? Apakah ada orang-orang yang meminta pada? Aduh, jadi ngomong itu mah lain saeutik loba jelema di dieu balanar teh nyaeta kahayang nama ya jelema di dari itu sing balanar gitu. Usianya berapa, Mbak? Paling sabaraha atau paling 300-an meureun lah. Nama si Mbak siapa? Engkau lah. Abdul Jailani. Kalau judul sendiri apa tuh artinya? Oh, Digul. Nah, jelema sebutan baru dak di dia jelema di dia wae teh mah Digul. Seperti eta lah. Di sini ada benda-benda gaib juga. Wah, loba asal daek we. Ada apa aja? Ya macam-macam di dia mah. Gak bisa nyokotna. Bagaimana cara mengambilnya? Ya kumaha carana we eta mah. Asal bisa nyokotna. Jadi boleh ya? Menang wae teu naon. Asal dibawaan teu bener. Lamun teu dibawa teu bener mah mere mah idinan. Ada orang yang meminta berkah di sini berhari-hari. Wah, loba. Ya, apa yang mereka bawa? Lobanya segala macam dibawakeun ka dieu. Teu hayang gitu-gitu mah da. Ya naon. Baula mah hayangna mah dibere doa, hayangna mah. Itu dengan loba we nu salah ka dieu teh, nu datang teh aya nu mawa sajana segala itu ieu. Dambung gitu mah jeung naon jeung manehna keneh nu ngalebok. Anda ini memang ruh almarhum yang dimakamkan ini atau memang sebangsa jin yang pernah ikut kepada Mbah Digul itu? Terserah, rek nganggap naon teh. Hah? Dari getaran itu Anda ini sebangsa jin. Dalam Islam itu kan orang meninggal telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling ada makhluk-makhluk sebangsa jin yang pernah ikut kepada Abdul Jailani gitu. Yang saat ini mungkin memakai atau mengatasnamakan Mbah Digul yang telah wafat, yang telah meninggal. Memang selayaknya kita dalam mensikapi makam harus mendoakan. Nggak boleh kita minta kepada makam gitu. Minta keberkahan segala macam gitu. Saya yakin juga ruh Abdul Jailani setuju dengan apa yang saya katakan. Karena dia juga tokoh kan yang suka mengajarkan manusia untuk sadar, untuk eling, ya, untuk berakhlak baik. Kan. Betul ya Mbah ya? Cukup ya Mbah? Saya keluarkan ya Mbah? Bismillah. Selanjutnya kami mencoba membuktikan adanya benda gaib. Tapi Umi malah hilang kesadaran. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Bicara. Jika ada maksud. Ada sebentuk energi yang kuat di sekitar kami. Energi tersebut berasal dari benda gaib yang hendak mewujud. Kali ini Pak Hakim mencoba mewujudkannya. Saya mencoba merekam apa yang terjadi saat penarikan benda gaib ini. Ada satu berita baik. Berita baiknya apa? Kemungkinan ada satu benda yang bisa kita wujudkan. Insya Allah bisa, saya yakin sih. Karena getaran itu sangat lemah dan sangat lembut. Nampaknya benda gaib tersebut masih enggan terwujud. Kembali Pak Hakim mencoba menarik benda gaib.
Akhirnya kami mendapatkan benda tersebut. Ini ada batu nih, berwarna biru, biru terang mas. Cahayanya bisa di ini. Namun Umi malah bergulingan di tanah. Ada makhluk yang menguasai raganya. Bicara jika ada maksud. Jika ada maksud dan tujuan, ayo bicara. Assalamualaikum. Siapa Anda yang meracuni tubuh ini? Bisa kita berbincang-bincang sebentar? Anda yang memberikan batu berwarna biru. Siapa Anda yang meracuni tubuh ini? Bisa kita berbincang-bincang sebentar? Anda yang memberikan batu berwarna biru sama Mas Hakim? Iya. Bisa jawab pertanyaan kami? Ini milik Anda? Iya. Sebutkan nama Anda siapa? Saya Nyai Ronceng. Terus, Nyai yang kasih batu mustika itu sama Mas Hakim? Tidak, itu kesayangan aku. Oh, itu milik Anda. Mau saya kembalikan? Hubungan Anda sama Mbak Dibu apa? Saya adalah pemelihara perhiasan di sini. Saya menjaga bejana-bejana di sini. Layaknya seperti kalian menggunakan benda. Itu benda kesayangan aku. Tapi saya diamanatkan untuk menyerahkannya. Siapa yang ngasih amanat? Penguasa di sini. Bunda. Kenapa Anda menangis menatap makam Anda Bidul? Anda istrinya? Gimana? Udah ada keputusan? Benda itu adalah hadiah buatku. Hadiah? Buat siapa? Buat saya? Mereka aneh yang menginginkan benda-benda di sini. Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan benda itu? Tirakat. Seperti apa tirakatnya? Mereka berkedok berkhianat. Jadi ini boleh saya miliki? Batu itu fungsinya apa? Kenapa banyak orang yang menginginkan batu itu? Kewibawaan, ketenangan, dan hanya beliau yang bisa memegang benda itu. Buat melet nggak bisa melet. Melet istri biar semakin sayang. Nggak bisa ya? Apa yang akan terjadi setelah ini? Dan hanya beliau yang bisa memegang benda itu. Buat melet nggak bisa melet. Melet istri biar semakin sayang. Nggak bisa ya? Enggak, Bu. Nggak tahu apa bercanda. Bercanda, Mas Ardi. Tenang. Tenang. Kembalikan. Katanya sudah buat saya. Tapi kata-katamu sangat menyakitkan. Menyakitkan.
Kan biar istri saya. Kau bilang untuk memelet. Oh, bercanda. Bayan. Saya nggak kuasa benda di sini. Ya. Ini nggak apa-apa nih, saya miliki ya. Cuman di alam sana nggak ada orang yang suka bercanda. Nggak ada ya? Alam kami semua kami. Aku mau jadi apa sesuai kami? Ya. Karena tiap manusia akan dihukumkan atas amal perbuatan. Ada pesan lagi? Semuanya di sini. Udah, cukup. Kalau tidak ada yang ingin dikatakan, sudah cukup. Kami bisa menyesatkan dan kami bisa baik. Apa yang kalian inginkan? Kami bisa membodohi kalian dan kami bisa membuat kalian pintar. Tapi semuanya tentu atas izin Allah. Iya. Bagi manusia yang taat. Anda Muslim? Ya. Sungguhnya kami tidak suka karena mereka meminta kepada kami. Apa yang dilakukan saat orang-orang meminta itu? Kami diam. Nggak diberikan. Tidak ada. Tapi masih banyak mereka yang menginginkannya. Mereka sering datang kemari. Jangan dikasih kalau gitu ya. Itulah, saya sudah mengatakan, ingin kebodohan, kesesatan, kami mampu. Tapi kami juga punya aturan. Bagaimana caranya menyesatkan, membodohkan, atau membuat pintar itu bagaimana cara Anda? Menyilaukan mata mereka dengan keberadaan benda, dengan kilauan, dan mereka tertarik. Kalau Anda seperti itu, Anda sedang ngapain sih? Apakah itu cara Anda berkomunikasi? Itulah dunia kami, dan kalian tidak dapat mengetahuinya. Simpan batu itu dengan baik, dengan hati yang baik. Kelak kau akan mendapat kebaikan. Karena batu ini atau karena apa? Karena kebaikan kalian sendiri. Batu itu berbentuk 3 sudut. 3 sudut? Artinya apa? Kenapa harus 3 sudut? Kejujuran, sabaran, kemenangan. Ini kodrat kayak bentuk air ya? Akhirnya makhluk yang merasuk ke tubuh Umi bisa dikeluarkan. Mas Hakim, ini apa yang terjadi sama Umi? Tiba-tiba ia bisa kehilangan kendali? Apa karena melamun? Atau memang ada energi yang bisa masuk? Karena interaksi sih, kayaknya ada sesuatu yang disampaikan dari pemilik batu ini yang tadi sempat beberapa kali komunikasi. Karena saya juga sempat agak emosi gitu. Mungkin dia dilakukannya dia masuk ke itu untuk menyampaikan isi hatinya. Gitu. Ya, seperti itu tadi. Kenapa harus Umi yang kerasukan? Ya, karena mungkin karakter wanitanya di situ Umi yang cocok gitu. Mungkin alasan itu sih yang bisa yang dia ingin mengekspresikan batinnya dia gitu. Karena tadi waktu penarikan itu sempat dia merasa ragu gitu sehingga saya marah ini segala macam gitu. Ya, Mas Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Ya, ada beberapa kesimpulan hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan kita malam ini ya. Cuman pada intinya memang manusia dan jin itu adalah sama-sama ciptaan Allah gitu. Dan
mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk tinggal di muka bumi ini. Dan mungkin dari sebagian golongan-golongan jin itu yang mempunyai musuh kepada kaum orang-orang muslim gitu. Dan hakikatnya makhluk-makhluk yang ada di makam tadi itu mereka tidak senang ketika ada manusia yang meminta kepada mereka membawa sesajen, entah yang ditujukan kepada, yang jelas pasti ditujukan kepada sesuatu yang gaib gitu. Mereka sendiri secara sadar gitu tadi mengatakan kami nggak butuh ini segala macam gitu. Istilahnya si jenazah ini hanya perlu doa. Sedangkan makhluk-makhluk yang tadi itu memang 100% jin, walaupun dia mungkin agak malu untuk mengatakan ini karena mungkin persepsi banyak orang ketika di makam ada kemasukan, kita menyambat kepada makam siapa dianggap sebagai ruh, padahal itu tidak, padahal itu adalah makhluk jin ciptaan Allah juga gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ingin punya niat sesuatu, punya harapan, cita-cita, jangan pergi ke tempat-tempat keramat gitu. Malah dekatkan diri kita kepada Allah. Karena segala sesuatu itu Allah yang menentukan, Allah yang memberikan keselamatan, rezeki, jabatan, segala macam itu Allah yang berikan. Tidak selayaknya kita sebagai seorang muslim pergi ke tempat-tempat keramat untuk memohon, untuk meminta gitu. Cukup kita mendoakan orang-orang yang ada atau yang ada di sekeliling kita. Ketika kita ada orang tua, ibu, bapak, mintalah ridho kepada ibu karena itulah keramat kita di dunia ini. Sekali lagi, perburuan kali ini memberi bukti tempat keramat bukan tempat yang tepat untuk meminta hajat. Tuhan tetap tempat terbaik segala masalah. Paulah mah hayang nama dibere doa, hayang nama. Gaib memang ada dan kita harus mempercayainya. Tapi tetap harus waspada karena sesungguhnya jin berusaha menyesatkan kita pada lembah kemusyrikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia.